Halo semua, perkenalkan nama saya Rahmayu Azahra dari kelas 11 MPLB 3, nomor absen 29. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas PJPL 1, yaitu menganalisa data digital makanan atau minuman tradisional. PJPL 1 ini berkolaborasi dengan mata pelajaran MPP, PPK, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Saya akan menganalisa minuman tradisional Dawet Ayu. Salamat. Menyaksikan. Definisi minuman tradisional Dawet Ayu. Menurut Wikipedia, Dawet Ayu adalah minuman khas dari Kabupaten Banjarnegara. Dawet Ayu mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Es dawet ayu asli khas Banjarnegara, lezat serta segar dan sangat cocok diminum pada saat cuaca panas. Es dawet ayu dapat diminum panas ataupun dingin dengan menambahkan es batu. Cara membuat es dawet ayu khas Banjarnegara. Langkah yang pertama, campurkan tepung tapioka dan tepung beras, air sari daun pandan, dan air matang. Aduk-aduk hingga merata. Setelah itu, rebus hingga mengental. Langkah yang kedua, cetak adonan dawet menggunakan alat pencetak dawet. Letakkan wadah berisi air hangat di bawah cetakan, agar dawet tidak menggumpal. Selanjutnya, langkah yang ketiga, buat kuah santannya. Rebus santan dengan daun pandan dan garam. Aduk santan supaya tidak pecah. Kalau sudah, dinginkan. Langkah yang keempat, berikutnya, buat larutan gula merah. Rebus air, gula merah, dan gula putih. Aduk-aduk merata dan rebus hingga mendidih. Dinginkan larutan gula merah. Langkah yang terakhir, racik es dawet ayu. Pertama, siapkan gelas, berikan larutan gula merah, lalu masukkan dawet secukupnya. Siram dengan kuah santan. Tambahkan es batu dan taburi potongan dadu buah nangka. Kira-kira apa ya keunikan minuman tradisional es dawet ayu khas Banjarnegara? Keunikan dawet ayu khas Banjarnegara yaitu penjual biasanya menggunakan ragangan atau gerobak dengan cara dipikul. Pada pikulan gerobak tersebut terdapat tengger dua tokoh pewayang, yaitu Semar dan Petruk. Mengapa sih pedagang kaki lima es dawet ayu identik dengan wayang kulit di gerobaknya? Ternyata ada asal-usulnya loh. Yuk kita cari tahu. Konon, asal-usul Semar dan Gareng dipasang di gerobak penjual dawet ayu adalah sebagai pelambang doa para penjual dawet supaya cuaca pada saat mereka berjualan seperti cuaca saat mareng, yang merupakan bagian nama dari dua tokoh wayang tadi, Semar dan Gareng. Mareng adalah sebuah musim atau mangsa dalam penanggalan agraris Jawa yang merupakan salah satu dari 4 pembagian besar musim dalam setahun.
Iya, benar. Ketika orang-orang lain di wilayah tropis hanya mengenal 2 musim, orang Jawa zaman dulu mengenal semacam 4 musim. Peluang usaha minuman tradisional es dawet ayu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai modal dan peluang usaha es dawet ayu. Setelah Anda mengetahui sekilas tentang es dawet, Anda perlu mengetahui apa saja peluang yang Anda dapatkan dengan membangun usaha ini. Yang pertama, inovasi yang tidak terbatas. Meskipun hanya es dawet, tetapi Anda bisa menambahkan beberapa inovasi yang tidak dimiliki banyak orang. Hal ini akan membuat es dawet milik Anda berbeda dan memiliki ciri khas yang lebih menonjol. Yang kedua, memiliki target pasar yang luas. Minuman ini tidak hanya untuk orang dewasa saja, atau bahkan hanya untuk anak-anak. Tetapi minuman ini sangat universal dan banyak disukai dari segala jenis kalangan. Yang ketiga, lokasi yang fleksibel. Anda tidak perlu kebingungan akan menjualkan produk Anda di mana, karena menjual es dawet adalah hal yang mudah. Bahkan Anda bisa menjualnya cukup dari rumah saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa rincian modal dan omset usaha es dawet ayu. Yang pertama, modal investasi awal usaha es dawet. Yang kedua, biaya variabel usaha es dawet ayu. Yang ketiga, berikut ini merupakan pendapatan atau bulan usaha es dawet ayu. Resiko usaha es dawet ayu. Meskipun terlihat menggiurkan, tetapi Anda perlu memperhatikan beberapa resikonya. Di antaranya, yang pertama, persaingan yang cukup banyak. Ada banyak yang menjual es dawet, jadi Anda perlu berhati-hati soal resiko ini. Yang kedua, penjualan tidak stabil. Pendapatan Anda tergantung berapa banyak pembeli, maka kemungkinan besar penjualan tidak selalu stabil. Apalagi minuman dawet adalah minuman yang klasik. Jika tidak bisa menyajikan rasa yang enak, akan kalah dengan minuman kekinian. Yang ketiga, harga bahan baku bisa tidak stabil, sehingga akan menambah biaya operasional. Selanjutnya, kita akan menganalisa minuman tradisional dawet ayu melalui Google Trends. Yang pertama, minat seiring waktu. Menurut data pada pencarian di Google Trends, data statistik pada tanggal 24 September pukul 08.04 menunjukkan
bahwa minat seiring waktu minuman es dawet ayu berada di angka 50. Sedangkan pada tanggal 24 September pukul 23.48, minat seiring waktu minuman tradisional es dawet ayu berada di angka kisaran 100. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai minat minuman tradisional es dawet ayu menurut subwilayah. Berikut adalah 5 urutannya. Urutan yang pertama yaitu Provinsi Jawa Tengah dengan minat terhadap es dawet ayu berada di angka 100. Urutan yang kedua yaitu Provinsi Sumatera Selatan dengan minat terhadap es dawet ayu berada di angka 81. Selanjutnya, urutan yang ketiga yaitu Provinsi Jawa Timur dengan minat terhadap es dawet ayu berada di angka 41. Urutan yang keempat yaitu Provinsi Riau dengan minat terhadap es dawet ayu berada di angka 34. Yang terakhir, urutan yang kelima yaitu Provinsi Sumatera Utara dengan minat terhadap es dawet ayu berada di angka 23. Itulah 5 urutan minat minuman tradisional es dawet ayu menurut subwilayah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai minat minuman tradisional es dawet ayu menurut subkota. Berikut adalah 5 urutannya. Urutan yang pertama yaitu Kota Banjarnegara dengan minat terhadap es dawet ayu berada di angka 100. Urutan yang kedua yaitu Kota Surakarta dengan minat terhadap es dawet ayu berada di angka 7. Urutan yang ketiga yaitu Kota Surabaya dengan minat terhadap es dawet ayu berada di angka 5. Urutan yang keempat yaitu Kota Semarang dengan minat terhadap es dawet ayu berada di angka 2. Yang terakhir, urutan yang kelima yaitu Kota Jakarta dengan minat terhadap es dawet ayu berada di angka 1. Itulah 5 urutan minat es dawet ayu menurut subkota. Dapat disimpulkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga dan melestarikan minuman tradisional agar tidak punah. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.